Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan analisis data, penelitian, penulisan, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Di beberapa video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana cara melakukan uji tes secara manual maupun menggunakan SPSS. Dan di video kali ini mari kita pelajari bagaimana cara membaca hasil uji T baik berdasarkan hitungan manual maupun berdasarkan output SPSS serta cara melaporkan hasil analisis tersebut. Karena ketika kita melaporkan hasil analisis uji T, kita tidak boleh melaporkan dengan format yang sembarangan. Ada format tertentu yang harus kita ikuti. Oke, misalkan saja kita memiliki penelitian semacam ini. Pengaruh penerapan model problem based learning terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Kalau judulnya seperti ini, maka variabel bebasnya adalah model pembelajaran. Sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar. Anggap saja kita hanya melibatkan satu kelas. Di pertemuan pertama kita beri pretest. Kemudian di 5 pertemuan selanjutnya kita melakukan pembelajaran dengan mengimplementasikan PBL. Dan di pertemuan ke-6 kita berikan post-test atau tes akhir. Lalu kita ingin tahu apakah ada peningkatan hasil belajar berdasarkan rata pretest dengan post-test siswa-siswa tersebut. Maka kita bisa merumuskan hipotesisnya semacam ini. H0-nya adalah tidak ada perbedaan rata hasil belajar antara pretest dengan post-test. Sedangkan H alternatifnya atau H1-nya adalah ada perbedaan rata hasil belajar antara pretest dengan post-test. Nah, tabel yang kita butuhkan adalah tabel ini. Kalau di output SPSS, kita menggunakan tabel per sample test. Tabel ini merupakan tabel yang paling bawah di output SPSS tersebut. Sedangkan kalau di hitungan manual kita siapkan tabel ini. Ada T-hitung, kita sudah belajar mencari T-hitung secara manual. Kita juga membutuhkan p-value. Di video lain kita juga belajar cara menentukan p-value serta angka Cohen's d, effect size-nya. Kita juga sudah belajar cara menghitung Cohen's d dari uji T. Selain itu, kita juga membutuhkan tabel ini per sample statistics kalau di output SPSS. Nah, tabel ini di output SPSS itu sebelum tabel per sample test. Kalau tidak salah kita melakukan analisis uji T di SPSS itu nanti akan muncul sekitar 3 tabel. Per sample test ini kalau tidak tabel pertama ya tabel kedua. Sedangkan per sample test ini tabel yang paling akhir. Dan di hitungan manual kita membutuhkan angka-angka ini. Sebetulnya angka-angka ini kita dapat ketika kita proses melakukan perhitungan untuk mencari T-hitung. Jadinya nanti dilihat lagi video yang cara mencari uji T secara manual atau catatan ketika kalian menghitung T-hitung. Nanti kalian akan menemukan nilai-nilai ini di proses mencari T-hitung tersebut. Sekarang kita identifikasi dari kedua tabel ini mana saja angka-angka yang kita butuhkan untuk melaporkan hasil analisis uji T. Yang pertama adalah nilai T-hitungnya. Kalau dihitungkan manual kita tulis sebagai T-hitung, namun kalau di output SPSS kita lihat kolom T. Ini ya, nilainya sama, bedanya di sini ada negatifnya. Ingat ya, angka negatif di sini bukan berarti nilai T-hitungnya minus, melainkan angka negatif dari perhitungan nilai uji T mengindikasikan bahwa rata kelompok kedua itu lebih besar dari rata kelompok pertama. Di sini nilai T-nya negatif, artinya post-testnya ratanya lebih besar dari pretest. Tidak masalah. Kemudian kita membutuhkan derajat bebas. Kalau di hitungan manual kita tulis dB, sedangkan di output SPSS simbolnya dF, degree of freedom. Kemudian kita juga membutuhkan probability value atau p-value. Ini 0,028 ya. Dan kalau di output SPSS tulisannya sig, nilai signifikansi sama 0,028. Kemudian kita juga membutuhkan effect size. Dan ketika kita melakukan analisis uji T, salah satu effect size yang paling sering digunakan adalah Cohen's d.
Sayangnya, ketika kita melakukan analisis UJT menggunakan SPSS, kita tidak bisa secara otomatis memperoleh angka Cohen's d. Namun tenang saja, silakan buka video saya terkait efek size di UJT. Di sana ada rumus mencari Cohen's d. Dengan menggunakan angka-angka di tabel output SPSS, kita bisa dengan mudah mencari Cohen's d karena formulanya cukup sederhana. Kemudian, selain angka-angka dari tabel ini, kita juga membutuhkan angka-angka dari tabel yang kedua. Yang pertama adalah rerata, baik rerata kelompok pertama maupun rerata kelompok kedua. Di contoh kasus tadi, rerata kelompok pertama adalah rerata pretest, sedangkan rerata kelompok kedua adalah rerata posttest. Kalau di hitungan manual, rerata kita kasih simbol X bar, jadinya X bar A dan X bar B. 5,4 dan 8,4 ya. Kalau di output SPSS, kita cari di tabel per sampel statistik yang di kolom min. Ini sama 5,4000 dan 8,4000. Selain itu, kita juga membutuhkan nilai deviasi standar. Kalau di hitungan manual, coba cari yang simbolnya SA dan SB, karena S ini merupakan simbol yang mewakili standar deviasi sampel. Sedangkan di output SPSS, lihat kolom standard deviation, STD titik deviation. Nilainya juga sama ya, 0,894, di sini 0,89443. Kemudian posttestnya standar deviasinya 1,140, di sini 1,14018. Kalau secara konvensional kita membaca hasil analisis hanya semacam ini saja. Kita melihat T hitung dan TH tabelnya, kemudian kita bandingkan, kemudian kita baca semacam ini. Hasil uji T menyatakan T hitung lebih besar dari T tabel. Ya, T hitungnya 3,354, T tabelnya 2,776, sehingga H0 ditolak. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara rata hasil belajar pretest dengan posttest. Ini kalau pembacaan sederhana. Tepat namun kurang lengkap dan sebetulnya banyak informasi yang harus kita sampaikan di laporan kita. Prinsipnya adalah kalau T hitungnya lebih besar dari T tabel, H0-nya ditolak. H alternatifnya yang dianggap tepat, sehingga ada perbedaan. Kalau T hitungnya kurang dari T tabel, maka H0-nya gagal ditolak, sehingga tidak ada perbedaan antara pretest dengan posttest. Oke, sekarang kita pelajari bagaimana caranya melaporkan hasil analisis uji T secara lengkap. Khususnya ketika kita menggunakan format EPA. EPA itu format penulisan yang paling umum dijadikan panduan di berbagai universitas maupun berbagai jurnal. Nah, begini cara pembacaannya. Pertama kita siapkan kedua tabel ini. Kita lihat yang hitungan manual dahulu ya. Setelah itu nanti kita lihat kalau kita menggunakan output SPSS. Kalimatnya seperti ini. Kalimat pelaporannya. Terdapat perbedaan signifikan rata hasil belajar antara sebelum dengan setelah penerapan PBL. Sebelum ini merujuk pada pretest, setelah ini posttest. Nah, sebelum dan sesudah kita sampaikan reratanya. Nah, ini ya. Rerata sebelum 5,4, kemudian standar deviasinya 0,89. Ingat, ketika kita menyampaikan rerata harus selalu didampingi oleh variansnya. Ukuran dispersinya. Nah, ukuran dispersi ini yang paling umum adalah standar deviasi. Kemudian kita sampaikan juga rata posttestnya, 8,4. Demikian pula standar deviasinya kita sampaikan. Kemudian kita sampaikan T dalam kurung dB-nya. Nah, derajat bebasnya 4. Sama dengan nilai T hitungnya, yaitu sebesar 3,35. Setelah itu kita sampaikan p-value-nya, yaitu sebesar 0,028. Lalu, kita sampaikan nilai Cohen's d-nya sebesar 1,5. Prinsipnya adalah kita menyatakan terdapat perbedaan signifikan bila p-value-nya kurang dari 0,05. 0,028 itu kan kurang dari 0,05. Ya, 0,028 sama dengan 0,05. Jelas, 0,028 itu kurang dari 0,05 sehingga ada perbedaan signifikan.
Kalau p-value kalian di atas 0,05, misalkan 0,60, 0,304, maka dikatakan tidak terdapat perbedaan signifikan. Kemudian perhatikan juga ya, kalau kita menyampaikan rata atau min, kita menggunakan simbol ini. M kapital lalu dimiringkan. Ketika kita menyampaikan standar deviasi, kita menggunakan SD kapital dan dimiringkan juga. Ketika kita menuliskan T hitung, kita menggunakan T tidak kapital dan dimiringkan. Kemudian p-value-nya kita cukup menuliskan P dan dimiringkan. Cohens D kita tuliskan D saja dan dimiringkan. Ini kalau kita menggunakan tabel hitungan manual. Sekarang kita lihat kalau menggunakan tabel SPSS. Cara pembacaannya sama karena kita menggunakan data yang sama. Terdapat perbedaan signifikan rata hasil belajar antara sebelum. Nah, sebelum ratanya ini kita ambil dari situ ya. Standar deviasinya itu. Dengan setelah penerapan PBL. Ratanya kita ambil dari angka 8,4. Standar deviasinya 1,14. Kemudian kita sampaikan DB-nya, kita lihat dari kolom DF sebesar 4, sama dengan T hitungnya dari kolom T, 3,35. Kemudian p-value-nya kita ambil dari kolom SIG, yaitu sebesar 0,028. Dan yang terakhir nilai D-nya kita hitung secara manual, karena di SPSS tidak ada. Oke, itu uji T berpasangan. Sekarang kita lihat contohnya ketika kita menggunakan uji T tidak berpasangan. Misalkan penelitiannya pengaruh penerapan model PBL terhadap hasil belajar siswa. Bedanya adalah pada penelitian ini kita melibatkan dua kelas. Variabel bebasnya tetap model pembelajaran. Nanti di kelas A kita beri pembelajaran berbasis ceramah misalkan. Di kelas B kita menggunakan pembelajaran PBL. Variabel terikatnya adalah hasil belajar. Setelah beberapa pertemuan kita beri tes, kemudian kita bandingkan tes di antara kedua kelas tersebut. Sehingga hipotesisnya H0-nya tidak ada perbedaan rata hasil belajar antara siswa di kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Sedangkan H alternatifnya ada perbedaan rata hasil belajar antara siswa di kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Kemudian kita siapkan juga data atau angka dari tabel-tabel pentingnya. Yang perlu kita siapkan pertama, kalau di output SPSS kita ambil tabel Independent Samples Test. Ini tabel paling akhir ya. Kalau di hitungan manual kita siapkan tabel yang sama seperti uji T berpasangan tadi. Ada T hitung, ada p-value, ada Cohens D-nya juga. Selain itu kita siapkan juga tabel grup statistik. Sama di uji T, kalau kita menggunakan SPSS, tabel ini di atas dari tabel Independent Samples Test. Di atas tabel Independent Samples Test ini ada beberapa tabel, cari yang tabel grup statistik. Sama juga di hitungan manual kita siapkan X bar A, X bar B, SA, dan SB. Nanti ketika kita membaca pelaporannya, kita menuliskan pelaporannya, kita membutuhkan nilai T. Ya, kalau di output SPSS di kolom yang ini. Kemudian nilai derajat bebasnya. Ya, kalau di SPSS kolom DF. Kemudian p-value-nya. Kita lihat yang seek to tail, bukan yang ini ya, namun yang saya beri kotak hijau ini. Selain itu, kita juga membutuhkan effect size-nya. Dan lagi-lagi kalau kita menggunakan SPSS, Cohens D-nya harus kita cari manual. Namun sebetulnya kita bisa mencari Cohens D dengan menggunakan SPSS, ada triknya. Nanti coba dilihat video saya yang lain, trik mencari Cohens D di tutorial uji T tidak berpasangan. Kemudian kita juga membutuhkan rata kelas A dengan rata kelas B. Kalau di output SPSS kita lihat tabel grup statistik, kita lihat kolom min-nya. Kemudian kita juga membutuhkan standar deviasinya. Ya, di sebelah kolom min ini ada standar deviasi. Kalau dihitungan manual kita lihat yang SA dan SB. Kalau secara konvensional kita cukup menyampaikan seperti ini. Kita bandingkan antara T hitung dengan T tabel. Kalau T hitungnya lebih besar dari T tabel, H0-nya ditolak, artinya ada perbedaan di antara kedua kelas. Kalau T hitungnya kurang dari T tabel, maka H0-nya gagal ditolak sehingga tidak ada perbedaan
rata hasil belajar di antara kedua kelas. Nah, di sini T hitungnya 4,285, T tabelnya 2,365. Sehingga di sini saya tuliskan T hitung lebih besar dari T tabel sehingga H0 ditolak. Dengan demikian terdapat perbedaan rata hasil belajar antara siswa di kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Nah, sekarang kita pelajari cara melaporkan secara lengkap. Kita lihat yang hitungan manual terlebih dahulu. Nah, ini cara pembacaannya. Terdapat perbedaan signifikan rata hasil belajar antara siswa di kelas kontrol. Kemudian kita sampaikan ratanya 5,75, kemudian standar deviasinya jangan lupa 0,50. Dengan siswa di kelas eksperimen. Rata di kelas eksperimen kita sampaikan 8,4, standar deviasinya 1,14. Kemudian hasil analisis uji T-nya. T dalam kurung DB-nya sebesar 7. Sama dengan T hitungnya 4,285 kita bulatkan 4,29. P ya nilai P value-nya 0,004. Kurang dari 0,05 ya, sehingga tadi dinyatakan terdapat perbedaan signifikan. Kalau P-nya di atas 0,05 maka tidak ada perbedaan signifikan. Kemudian nilai Cohen's D-nya 2,874 atau kita bulatkan menjadi 2,9. Ini kalau hitungan manual. Sekarang kita lihat kalau berdasarkan output SPSS. Sama kalimatnya, terdapat perbedaan signifikan rata hasil belajar antara siswa di kelas kontrol. Kita sampaikan ratanya sama menggunakan simbol M miring. Kemudian standar deviasinya sama menggunakan SD dimiringkan. Kita lihat dari tabel grup statistik dengan siswa di kelas eksperimen. M-nya 8,4, SD-nya 1,14. Kemudian hasil analisis uji T-nya kita lihat berdasarkan tabel Independent Samples Test. DF-nya 7, DF itu DB ya. Kemudian T hitungnya kita lihat di kolom T, yaitu sebesar 4,285, kita bulatkan 4,29. Kemudian P value-nya 0,004. Kemudian nilai D-nya kita cari secara manual. Atau menggunakan trik yang saya jelaskan di video uji T tidak berpasangan menggunakan SPSS. Ini caranya. Dan catatan, ketika p-value atau nilai sig kalian sebesar 0,000, itu bukan berarti p-value-nya sama dengan 0 ya. Di output SPSS itu dibulatkan. Sebetulnya itu 0,0000001 misalkan seperti itu. Sehingga di SPSS dibulatkan 0,000. Ketika kita membaca hasil analisis kita tidak boleh melaporkan p-value sama dengan 0,000. Karena nilai sig itu tidak pernah sama dengan 0. Kita harus menulisnya sebagai pi kurang dari 0,001. Ingat ya, pi-nya tidak boleh sama dengan 0, namun pi kurang dari 0,001. Nah, contoh kasus ini akan kita temukan ketika kita belajar cara membaca hasil uji ANOVA yang akan saya bahas di video selanjutnya. Di situ nanti p-value-nya 0,000. Oke, demikian penjelasan saya terkait bagaimana caranya membaca dan melaporkan hasil analisis uji T baik berdasarkan hitungan manual maupun output SPSS. Terima kasih atas perhatiannya. Di video selanjutnya kita bahas cara membaca dan melaporkan hasil uji ANOVA 1 jalur. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.